Saya Cinta Maelsa dengan teman-teman saya Tutkian Maira, Pedeta Layundari, Sejarah Akbar Harahap, Muhammad Fadul Rozi, atau dari Arifah. Oke, di sini saya sudah bersama. Nama saya Muhammad Rasya Sulafau. Habib Arya. Jelas ya, apa sih kurikulum Merdeka itu? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang dibuat oleh pemerintah, yang dimana kurikulum ini banyak tugas kelompok ya. Apa aja perubahan yang dirasakan oleh Prima terhadap kurikulum Merdeka ini? Untuk bulan pertama dan juga bulan kedua itu awal-awalnya belum pakai kurikulum Merdeka. Terus setelah bulan kedua masuk ke bulan ketiga itu udah mulai kerasa, sudah mulai banyak tugas-tugas seperti kerja kelompok, kegiatan di luar sekolah dan lain-lain. Apa saja kendala yang dihadapi Rasya selama melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Nah, alhamdulillah saya tidak mendapatkan kendala yang sangat serius. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Prima terhadap kurikulum Merdeka ini? Kelebihannya kalau kelebihan sih kayak dikit sih ya. Siswanya jadi jauh lebih bebas, jadi lebih pokoknya disuruh kreatif lah. Jadi semaksimal mungkin kita disuruh untuk menjadi siswa yang kreatif. Terus kalau kekurangannya ya itu tadi, tidak semua siswa itu kreatif dan juga tidak semua siswa bisa diajak kerjasama, bisa diajak kompromi dan lain-lain. Apa kritik dan saran Habib terhadap kurikulum Merdeka ini? Kalau itu sih masih kurang tahu ya, karena kan kurikulum Merdeka ini kan masih baru di Indonesia. Bagaimana sih cara penerapan kurikulum Merdeka ini ke dalam pembelajaran? Penerapannya sebenarnya kalau kita di SMA Pancabudi ya, secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan banyak mapel-mapel, guru-guru mapel yang sudah banyak membentuk kelompok di kelas, memberikan tugas cara berkelompok kepada siswa, terus pembelajaran lebih diarahkan 100% atau 70% lebih banyaknya itu ke siswa gitu. Guru-guru hanya sebagai fasilitator di mana memberi pengarahan atas instruksi-instruksi yang akan dilakukan. Terus guru-guru juga sekarang ini banyak melakukan pembelajaran dengan menggunakan digitalisasi, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizizz, Canva untuk menstimulus siswa supaya lebih tertarik lagi dalam mempelajari materi tersebut gitu dia. Nah, bagaimana cara mengajar yang efektif selama penerapan kurikulum Merdeka ini? Nah, untuk pembelajarannya ini sangat diharapkan guru sebagai fasilitator itu tidak hanya memberikan materi-materi seperti yang kita lihat di kurikulum sebelumnya, tapi guru harus mampu berkolaborasi dengan guru-guru lain sehingga siswa lebih bersemangat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan kepada mereka. Nah, jadi pembelajaran dari kurikulum Merdeka ini dia berbasis project. Biasanya guru-guru menggunakan project based learning. Nah, itu dia. Pertanyaan terakhir, apa kritik dan saran Miss Eka terhadap kurikulum Merdeka ini? Kritik saran mungkin untuk karena Miss sebagai gurunya ya harus lebih rajin mencari sumber-sumber pembelajaran yang baru, metode-metode pembelajaran yang baru yang dapat merangsang stimulus siswa untuk lebih aktif gitu, dan mereka tidak merasa terbebani dengan banyaknya tugas gitu seperti pertanyaan sebelumnya, tapi mereka merasa enjoy dalam pembelajaran. Kalau kritiknya mungkin lebih prepare untuk menyiapkan kurikulum ini secara lebih detail gitu. Jadi supaya informasi-informasi yang kita berikan juga lebih jelas. Itu aja. Oke Miss, terima kasih Miss atas waktunya.